Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran getaran sensitif psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Mohon maaf, 2 hari ini Bangka nggak upload video karena kesibukan Bangka dan keseharian Bangka tentunya dalam mencari rezeki juga teman-teman. Dan kebetulan di sore hari ini, malam minggu kebetulan ini Bangka ada waktu sedikit untuk sekedar menyapa teman-teman dan memberikan motivasi pada teman-teman yang lagi mengalami gangguan getaran sensitif psikomatis, tentunya yang lagi mengalami 1000 sensasi, yang badannya lagi gak karuan, yang lagi lemes, yang lagi kurang semangat. Tentunya dengan hadirnya Bangka semoga bisa membuat teman-teman menjadi semangat, motivasi tersendiri buat teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Bangka, langkah baiknya untuk bantu subscribe agar apa? Agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lain dan menjadi ladang amal ibadah buat Bangka dari sebagai pribadi, dan bisa buat teman-teman yang share dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya gitu, menjadi ladang amal buat teman-teman, untuk orang-orang yang lagi mengalami sama yang kita rasakan gitu teman-teman. Kita di sini Bangka buat channel ini hanya untuk berbagi gitu teman-teman. Dan sekali lagi mohon maaf apabila Bangka menyampaikan kurang jelas atau kurang teman-teman mengerti, karena di sini ya Bangka itu bukan ahli psikiater atau dokter gitu teman-teman. Di sini Bangka adalah penderita yang pernah mengalami gangguan getaran sensitif psikomatis yang hampir frustasi tentunya, dan mungkin dari 1001 sensasi itu hampir menyeluruh Bangka rasakan gitu teman-teman. Itu menjadi mental Bangka ngedrop, jadinya ketika kita melakukan sesuatu itu serba takut gitu teman-teman. Dari 1001 sensasi yang silih berganti itu membuat mental kita itu menjadi mental tempe gitu teman-teman. Yang dulunya kita bisa berani ke sana sini, tak di rumah aja tinggal sendiri aja kita udah ketakutan, mandi aja kita berpikir yang lain, nanti kepleset gimana, tiba-tiba lemes gimana, pokoknya pemikiran kita buruk, selalu buruk gitu teman-teman. Oke, di kesempatan ini biar tidak berlama-lama, Bangka yang ingin menyampaikan pada teman-teman yang masih bingung gitu teman-teman, kenapa sensasi itu masih ada ketika kita sudah menjaga pola makan kita, pola tidur kita, pola hidup kita, pola pikir kita gitu teman-teman. Pasti banyak pertanyaan teman-teman seperti itu. Dulu Bangka seperti itu juga teman-teman. Ketika Bangka sudah mulai sembuh gitu, udah mulai pemulihan gitu teman-teman, itu selalu berpikir gitu, ini getaran sensitif psikomatis ini penyakit apa gitu teman-teman, kok selalu ada datang sering berganti gitu, kok muncul terus sensasinya, kapan akan berakhir gitu teman-teman. Lu Bangka selalu berpikiran seperti itu teman-teman. Kenapa gitu teman-teman? Ya karena kita kan pengennya nggak ada sensasi yang datang gitu, menolak-nolak apa gitu. Pengennya kita seperti itu kan teman-teman. Ketika kita makan itu kalau berpikiran gitu, ini nanti kita makan ini, nanti kambuh nggak? Takut kita kambuh, selalu takut gitu teman-teman. Makan apapun yang menjadi pantangan yang dulu gitu teman, kita mencoba untuk menyicip gitu, itu kita selalu berpikiran yang negatif, nanti kalau kambuh gimana. Padahal itu pemikiran kita teman-teman, itu nanti bisa terjadi beneran gitu teman. Ketika kita contoh gini, ini minum kopi nanti sakit perut pasti. Nah itu pikiran kita sudah merespon, otak kita merespon organ kita untuk sakit perut gitu teman-teman. Itulah kenapa, padahal kalau tanpa kita sadari gitu, kayak Bangka lagi nongkrong, lagi rokok gitu teman-teman, terus icip kopi tanpa Bangka pikir-pikir gitu teman, itu tidak terjadi yang Bangka sebelumnya berpikir akan sakit perut gitu. Itulah teman-teman uniknya gitu, dimana di sini otak itu berpengaruh penting. Makanya pola pikir kenapa terakhir, karena pola pikir itu akan susah teman-teman apabila lambung kita masih belum stabil, apabila kecemasan kita masih berlebihan gitu. Itu pemikiran itu selalu ada datang secara tanpa kita perintah gitu teman-teman ya. Karena apa ya, karena respon otak kan memberikan sugesti yang negatif gitu ya. Caranya gimana gitu teman-teman ya? Caranya teman-teman ya dengan cara sekedar ya keliling-keliling, melihat pemandangan. Maksudnya mungkin teman-teman kalau masih takut keliling gitu ya, teman-teman bisa melakukan
nonton film-film lucu gitu teman-teman. Kita tuh harus merangsang hormon kita gitu, hormon kesenangan kita gitu teman-teman. Jangan ya teman-teman malah lagi nonton film yang ngeri-ngeri, justru yang sedang mengalami kecemasan berlebihan jangan sampai nonton film-film yang ngeri gitu teman. Nanti kita berpikir, aduh nanti nasib kita seperti itu dalam film itu gimana gitu. Selalu berpikiran seperti itu yang Bangka rasakan gitu teman, yang Bangka alami itu. Pokoknya apa yang kita lihat yang kiranya tragis itu seolah-olah kita akan bayangkan kita akan mengalami seperti itu menjadi mental kita tersendiri gitu, tekanan mental kita gitu. Sempat berpikir kok bisa seperti ini gitu. Bangka juga seperti itu teman-teman dulu, dan lama-lama Bangka mulai tertahu gitu, mulai Bangka pelajari juga teman-teman ya. Oh gimana caranya kita itu mengontrol pola pikir kita, mengontrol emosi kita dengan cara apa ya, melihat yang lucu-lucu gitu, melihat video seperti ini, motivasi kepada kita itu bisa sembuh nanti teman-teman. Lakukan yang teman-teman suka tanpa teman-teman harus berpikir ini akan terjadi hal-hal buruk gitu teman. Lakukan aja teman-teman selama tubuh teman-teman selama bisa mampu gitu teman-teman. Ketika kita kurang tidur juga teman-teman, nanti kita akan mengalami pusing kepala, keliengan gitu teman-teman. Itu kalau berikut, aduh ini kayaknya akhir segala, jangan pernah gitu teman-teman. Itu apa ya, itu respon tubuh kita untuk kita beristirahat gitu. Otak kita menyuruh kita beristirahat seperti itu teman-teman, karena kita masih mengalami kecemasan berlebihan. Kapan kecemasan berlebihan akan hilang gitu ya? Seiring berjalannya waktu asam lambung kita itu udah mulai normal, fungsinya sudah mulai lancar gitu, kita udah bisa beraktivitas tanpa memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang akan terjadi ke depannya kepada kita gitu. Seolah-olah kalau kita malah kecemasan berlebihan kan melakukan sesuatu, itu hal yang buruk, melakukan itu, aduh itu nanti akan menimpa kita, akan membuat kita celaka. Selalu berpikiran seperti itu teman-teman, itu merusak mental kita sendiri gitu. Jadi kita beraktivitas itu serba malas. Kita itu maunya tuh baring kayak gitu. Baring itu malah membuat pegel-pegel, badan itu nggak enak, sakit kepala sering, apalagi nanti kita suntuk gitu kan teman-teman. Itu emosional kita mah bisa terganggu. Yang penting di sini Bangka tekankan kepada teman-teman, kita harus menjaga pola pikir kita. Kalau penderita GERD anxiety psikomatis akan bisa kambuh ketika pemikiran kita terlalu banyak gitu, terlalu banyak misalnya stres gitu teman-teman. Ya kita nikmati aja teman-teman, rezeki pasti akan ada buat teman-teman gitu. Hidup kan seperti ini gitu, kita harus menjalaninya gitu. Walaupun kita pernah mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, kita bisa normal seperti yang dulu lagi kok. Kita bisa bekerja seperti yang dulu lagi gitu teman-teman. Walaupun ya itu perlu melatih mental kita teman-teman, latih dulu untuk keluar ke pasar, ke pom bensin, kemana gitu, ke terdekat dulu teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang lagi masa pemulihan gitu, mungkin cukup sekian video dari Bangka singkat, biar teman-teman mengerti dan biar teman-teman paham. Bangka doakan yang lagi mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis semoga diberikan kesembuhan ya tentunya, dan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, insya Allah Bangka respon, Bangka cepat, walaupun Bangka lagi sibuk, Bangka sempatkan.